Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leon Kurnia Tita dengan NPM 246610002. Saya dari program studi S1 Manajemen kelas A Universitas Muhammadiyah Metro. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai kriteria penilaian investasi guna memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Keuangan 1, kriteria penilaian investasi. Berikut soal yang akan saya bahas. Tahun 2008, PT Mentari Persada Tbk berinvestasi dengan modal sendiri, yaitu senilai NPM saya yaitu 2, yakni 2 miliar. Modal kerjanya yaitu 2 miliar, umur ekonomis 5 tahun, dan disusutkan tanpa nilai sisa. Pengembalian tingkat bunga yang diinginkan adalah 15%. Perkiraan laba setelah pajak selama 5 tahun. Yang pertama adalah 950 juta rupiah, kemudian 1 miliar 100 juta rupiah, selanjutnya ada 1 miliar 250 juta, kemudian 1 miliar 400 juta, dan yang terakhir adalah 1 miliar 650 juta. Berapa kas bersih yang diterima pada akhir tahun? Jadi akan ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu adalah mengisi tabel cash flow. Pada tabel cash flow ini banyak sekali kolom-kolom yang harus kita isi, yaitu ada tahun, kemudian EAT, penyusutan, profit 15%, dan juga yang terakhir PV kas bersih. Nah, kita mulai dari yang pertama. Untuk mengetahui penyusutan, kita perlu mengurangi investasi dan juga modal kerja, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Untuk investasi sendiri senilai 2 miliar dikurangkan dengan 1 miliar menjadi 1 miliar, dan kemudian 1 miliar tersebut dibagi dengan umur ekonomis yaitu 5 tahun. Sehingga penyusutan pada kriteria penilaian investasi ini adalah 200 juta. Setelah itu kita harus mencari DF. DF 15% seperti yang sudah ada pada tabel, kemudian dimasukkan masing-masing ke dalam tabel untuk tahunnya mulai dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Dan EAT-nya sesuai dengan yang sudah tertera pada soal dari 950 juta sampai 1 miliar 650 juta. Penyusutannya kita sesuaikan dengan hasil perhitungan tadi, yaitu 200 juta. Untuk prositnya, itu merupakan hasil pengalian dari EAT dan juga penyusutan. Nah, setelah itu kita mengisi DF-nya 15%. Kita isi seperti masing-masing perhitungan DF-nya. Dan kemudian untuk mengisi PV kas bersih, kita perlu mengalihkan antara prosit dan juga DF 15%. Dan yang akhirnya akan kita jumlahkan untuk mencari jumlah PV kas bersih. Untuk jumlah PV kas bersihnya yaitu senilai 4 miliar 767 juta 850 ribu. Yang kedua, kita lanjutkan setelah mengetahui jumlah PV kas bersih melalui perhitungan tabel cash flow. Selanjutnya kita perlu menghitung payback period atau PP. Pada PP ini kita bisa menggunakan dua cara perhitungan. Yang pertama, jika setiap tahunnya sama, maka kalian hanya perlu membagi investasi dengan kas bersih per tahun dikali dengan 1 tahun. Namun jika setiap tahunnya beda, maka kalian harus mengurangkan satu persatu. Investasi dikurang dengan prosit tahun pertama. Jika hasilnya masih positif, maka kalian mengurangkan hingga hasil pengurangan kalian itu tidak bisa dikurang lagi atau hasil negatif. Nah, untuk investasi 2 miliar ini bisa kita kurangkan hingga prosit tahun pertama saja, dan hasil pengurangan di prosit tahun kedua ini untuk menghitung PP-nya. Kita bagi hasil pengurangan terakhir dengan prosit tahun berikutnya, yaitu 1 miliar 150 juta kita bagi dengan 850 juta, kemudian dikali dengan 12 bulan, hasilnya yaitu 8 bulan. Maka PP-nya yaitu 1 tahun 8 bulan. Nah, berdasarkan perhitungan diperoleh PP lebih kecil daripada PP lebih kecil daripada umur investasi. Maka sebenarnya untuk PP period ini, maka proyek tersebut layak untuk dijalankan. Tahap yang ketiga, kita perlu mengetahui AR atau average rate of return. Nah, untuk mengetahui AR ini kita perlu mengetahui terlebih dahulu rata-rata EAT dan juga rata-rata investasi. Untuk mencari rata-rata EAT, kita perlu total EAT kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Seperti yang sudah tertera pada tabel saya, yaitu 6 miliar 350 juta. Kita bagi dengan umur ekonomisnya adalah 5 tahun, yaitu menjadi 1 miliar 270 juta. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui rata-rata investasi. Untuk mengetahui rata-rata investasi, kita hanya perlu mengalihkan atau membagikan investasi dengan 2. Untuk investasi saya yaitu 2 miliar dibagi dengan 2, hasilnya menjadi 1 miliar. Kemudian kita baru mencari AR-nya, yaitu dengan rata-rata EAT kita bagikan dengan rata-rata investasi, kemudian kita kalikan dengan 100%. Hasilnya yang sudah saya dapatkan seperti yang sudah tertera pada tabel, yaitu 127%. Sehingga kesimpulannya adalah berdasarkan perhitungan diperoleh hasil ARR dikali dengan investasi lebih besar dibandingkan dengan modal kerja, maka proyek yang saya hitung ini layak. Yang keempat yaitu kita akan mencari NPV dan juga PI. Yang mencari kita akan
Yang keempat, kita akan menghitung NPV terlebih dahulu atau Net Present Value. Untuk mengetahui NPV ini, kita hanya perlu mengurangkan antara total PV kas bersih dengan PV investasi. PV total kas bersihnya sudah kita ketahui di awal perhitungan tabel cash flow tadi ya, teman-teman, yaitu senilai Rp4.077.850. Kita kurangkan dengan investasinya adalah 2 miliar dan menghasilkan Rp2.760.580. Kesimpulannya dari NPV ini adalah positif sehingga proyek yang saya hitung layak untuk diterima. Selanjutnya yang kelima adalah PI. PI ini merupakan Profitability Index. Nah, untuk menghitungnya, PI ini kita juga hanya perlu membagi antara total PV kas bersih dan PV investasi, sehingga PI yang saya dapatkan adalah 2,38. Kesimpulannya berdasarkan perhitungan yang diperoleh yaitu PI lebih kecil daripada 1 sehingga proyek ini PI lebih besar daripada 1 sehingga proyek ini diterima. Finally, kita masuk ke perhitungan yang terakhir, yaitu yang keenam. Kita harus mencari IRR. Pada IRR ini kita perlu mengetahui perhitungan dua kutub NPV. Yang pertama adalah kutub NPV positif dan yang kedua adalah negatif. Untuk mengetahui dua kutub tersebut, kita menggunakan dua tabel juga. Dan juga dua DF yang berbeda. Untuk yang kutub nilai positif, di sini saya menggunakan DF-nya 1% sehingga menghasilkan perhitungan yang sudah tertera pada tabel NPV-nya, yakni Rp7.114.350. Dikurang dengan investasi saya 2 miliar menghasilkan nilai kutub positifnya senilai Rp5.114.350. Kemudian untuk nilai kutub negatifnya sudah diketahui dengan perhitungan yang sudah tertera pada tabel, yakni Rp3.215.995.000. Kita kurangi dengan investasi saya yaitu 2 miliar sehingga menghasilkan kutub nilai NPV negatifnya senilai Rp1.915.995.250. Baiklah, setelah melalui 6 perhitungan, yaitu yang pertama adalah tabel cash flow, yang kedua payback period, yang ketiga IRR, dan yang keempat adalah NPV, yang kelima PI, dan yang terakhir adalah IRR. Dapat disimpulkan yaitu kriteria penilaian investasi sebagai berikut. Payback period ini menunjukkan proyek layak karena modal kembali dalam 1 tahun 8 bulan dan dari umur investasi 5 tahun. Karena NPV positif, kemudian PI-nya lebih besar dari 1, AR-nya tinggi dan IRR-nya di atas tingkat diskonto, maka secara keseluruhan proyek layak untuk dijalankan. Sekian pembahasan mengenai kriteria penilaian investasi. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya Leon Kurnia Aulita, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.